Jadi saya kali ini akan mengundang junior saya di angkatan 2019 karena dulu STMKG kan 2020-nya ditutup. Jadi yang paling junior sekarang itu adalah angkatan 2019. Jadi kali ini saya akan mengajak dia untuk berbicara, untuk diskusi mengenai bagaimana sih persiapannya dia untuk tes SKD di STMKG. Oke, jadi ini Taruni kita, bintang tamu kita hari ini dari Risna. Jadi kalau teman-teman nanti ketika sudah diupload videonya, kalau ada mau pertanyaan, silahkan. Jadi Risna ini akan membantu menceritakan mengenai pengalamannya dia dari persiapan hingga pantukir di STMKG. Jadi kalau ada teman-teman mau bertanya mengenai apapun itu, silahkan nanti di kolom komentar ya. Oke, mungkin kali ini kita akan fokuskan untuk membahas SKD. Oke, jadi langsung saja kita tanyakan, mungkin Risna dulu itu bagaimana sih persiapan ataupun cara belajarnya untuk menjawab SKD. Oke. Baik Kak Dewangga, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon izin, bagi yang belum tahu, SKD itu adalah singkatan dari Seleksi Kemampuan Dasar, yang merupakan salah satu dari rangkaian tes untuk mendaftar atau melamar di sekolah kedinasan dan CPNS, yang saat ini sudah berbasis CAT atau Computer Assisted Test. Nah, SKD ini dibagi jadi 3 bagian dengan passing grade atau ambang batas yang udah ditentukan. Nah, kalau di STMKG ini ada TIU atau Tes Intelijensi Umum dengan passing grade 80. Selanjutnya ada TWK atau Tes Wawasan Kebangsaan dengan passing grade 75 dan TKP atau Tes Karakteristik Pribadi dengan passing grade 143. Oke, sebelum lanjut, perkenalkan saya Nikutu Risna Purwandari, lulusan tahun 2019 dan menjadi taruni STMKG di tahun yang sama. Oke, terkait cara belajar SKD, sebenarnya saya sudah mempersiapkan diri beberapa bulan sebelum pendaftaran STMKG 2019 dibuka. Dengan cara mempelajari materi-materi dan latihan soal-soal SKD juga SKB. Selain itu, karena saya nggak lolos SNMPTN nih, jadi waktu itu saya sekaligus mempersiapkan diri untuk UTBK, dan kebetulan soal-soal di UTBK itu ada yang mirip dengan soal-soal SKD. Lebih tepatnya itu UTBK di bagian TPS atau tes potensi skolastik kalau tidak salah. Nah, jadinya waktu itu saya bisa lebih banyak berlatih soal-soal yang mirip dengan SKD STMKG. Kira-kira seperti itu, Kak. Kalau Kak Dewa nggak sendiri, gimana persiapannya waktu itu, Kak? Oke, terima kasih Risna, mungkin bagus sekali. Jadi sebenarnya kalau zaman saya dulu itu nggak ada UTBK ya. Jadi saya juga baru tahu ternyata dulu 2019 sudah mulai UTBK-nya. Saya kira baru-baru ini gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat SKD STMKG itu sebenarnya memang sama gitu dengan SKD-nya CPNS. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang SKD-nya STMKG, searching aja di Google kan, bagaimana tips ataupun jenis-jenis soal ataupun strategi menjawab SKD-nya CPNS kayak gitu. Kalau saya sih dulu kayak gitu ya, dan sempat juga untuk beli buku CPNS itu. Tapi beberapa orang itu sebenarnya memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Mungkin Risna dulu karena latihan UTBK, jadi cara belajarnya gimana itu kan beda dengan saya kan. Kalau saya tuh cara belajarnya itu lebih banyak ke latihan soal. Jadi kalau saya mempelajari misalkan kayak tadi SKD itu kan ada TIU, ada TWK kebangsaan. Sebenarnya itu sudah pernah dipelajari di kelas dari SD. Kita udah mempelajari tentang suku budaya, tentang Pancasila, tentang apapun itu, dan sekarang hanya tinggal menghafal. Kalaupun kita menghafal itu, kita membutuhkan waktu banyak kan. Membaca buku itu membutuhkan waktu banyak. Kalau kita membaca materi, apalagi undang-undang itu banyak sekali. Terus sejarah banyak. Terus kalau TIU kita mengenai kayak anonim, sinonim, ada juga deret matematik dan sebagainya itu lumayan banyak gitu kan. Kalau kita hanya mempelajari materinya aja. Jadi kalau saya itu dulu caranya itu ya udah langsung kita simulasi latihan soal. Jadi saya mencari soal-soal di internet maupun di buku, itu saya latih kira-kira
soal pertama yang saya jawab itu passing grade-nya berapa. Kalau masih kurang, saya coba lagi sampai bosan, sampai benar-benar maksimal. Dan menurut saya banyak orang menggunakan teknik yang sama dengan saya. Jadi langsung latihan soal. Jadi dan kalau saya dulu karena banyak sekali latihan soal bisa dari web-web CPNS, ada juga aplikasinya untuk simulasi. Sebenarnya di Play Store udah ada banyak sekali aplikasi untuk latihan CPNS. Itu saya latih jadi kayak main game kayak asik gitulah, sambil kita simulasi sambil kelihatan tuh kayak main game itulah pokoknya. Itu asik banget. Jadi dan ketika saya tes ternyata hampir lumayan cukup banyak itu ada soal-soalnya hampir sama gitu, dan itu jadinya kita bisa cepat menjawab karena kan ini masalah waktu juga kan, selain kita bisa menjawab juga waktu. Dan mungkin saat menjawab teman-teman juga memperhatikan kira-kira dari ketiga jenis soal itu soal yang mana sih yang lebih dulu dijawab gitu. Misalkan ketika teman-teman latihan soal, teman-teman nyoba sendiri gitu. Kira-kira kalau jawab TIU dulu, baru TKP, baru wawasan kebangsaan, kira-kira waktunya kira-kira kekejar nggak? Kalau saya dulu sih, karena saya mikir TWK ini bukan TWK ini susah ya, TIU dan TWK ini agak susah. Kalau TKP kan itu pribadi kan. Menurut saya sih lumayan cukup mudah gitu, karena memang udah tau lah kita harus ngapain gitu. Tapi kalau TIU, TWK itu kan menurut saya agak susah. Jadi kalau saya tuh dulu jawabnya TIU sama TWK dulu gitu, baru TKP. TKP itu 15 menit saya jawab. Tapi sebenarnya ini tergantung orang ya. Jangan samakan teman-teman dengan saya gitu. Bahkan kalau kita lihat dari internet, yang lebih baik untuk dijawab soalnya itu adalah TKP dulu, karena soal gampang dulu dijawab baru soal susah. Nah, itu dari saya. Ya, kalau Risna gimana, Risna? Kalau dulu menjawabnya itu kayak gimana? Ada nggak pengalaman-pengalaman unik gitu? Atau tips-tips lah. Kayak saya ini kan ada nih, harus jawab ini dulu atau gimana dulu. Kalau Risna gimana? Oh, izin Kak. Keren juga cara belajarnya Kakak tadi dari internet. Kalau saya juga tuh sama kayak Kakak, Kak. Belajar dari internet, terus latihan soal-soal dan nyari tips menjawab soal SKD di internet juga. Nah, setelah saya tahu apa yang harus dipelajari, saya itu nyusun jadwal yang nyusun jadwal yang teratur untuk mempelajari materi, latihan soal, dan juga simulasi seperti yang Kakak bilang tadi, simulasi menjawab soal SKD dengan waktu yang ditentukan saat SKD. Nah, karena semakin banyak kita berlatih, maka semakin banyak pula hal yang kita dapatkan. Kan gitu ya, Kak ya? Ya, betul. Ya. Jadi teman-teman juga harus tahu dulu ya, maksudnya kayak SKD itu lolosnya harus gimana sih? Kalau zamannya saya dulu 2017, kita bisa lolos SKD kalau di atas passing grade. Dan tiap jenis dari 3 jenis tes SKD itu ada passing grade-nya masing-masing yang tadi sudah dijelaskan. Iya. Nah, kalau salah satu aja di bawah itu nggak lolos, benar nggak? Kayak gitu ya? Iya benar. Di saya juga gitu dulu. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah passing grade-nya udah di atas itu, maksudnya nilainya udah di atas passing grade, udah pasti lolos itu. Kayak gitu. Benar kan? Kayak gitu juga kan? Iya, Kak. Risna tesnya di mana? Mataram ya? Di Mataram, Kak, di NTB. Di Lombok. Oh ya, sama juga di Mataram. Nah, jadi di SKD ini nggak ada perankingan. Jadi misalkan teman-teman sudah lewat passing grade, terus tapi teman-teman nilainya itu standar gitu, sedangkan banyak sekali yang di atas. Sebenarnya kalau di tes STMKG ini, di SKD ini nggak ada nggak ada perankingan kan, benar ya? Iya, nggak ada, Kak. Nah, untuk di SKD ini nggak ada perankingan. Yang ada perankingan nanti di SKB ya, benar kan? SKB? Ya, di SKB. Oke. Kalau dulu Risna punya pengalaman nggak waktu jawab SKD? Maksudnya waktu tes SKD di Mataram tuh ada pengalaman apa gitu yang bisa diceritakan? Ada nggak? Pengalaman? Gimana ya, Kak? Udah agak lupa sih kalau pengalaman saya waktu jawab-jawab soal itu. Palingan saya milih soal yang gampang dulu lah, kayak orang-orang kebiasaan itu. Milih soal-soal karena sering simulasi itu, jadinya saya tuh terbiasa untuk menjawab soal yang harusnya dijawab duluan pas SKD. Jadinya istilahnya itu
nggak keteteran jawab soalnya. Dan dengan persiapan-persiapan yang udah saya siapkan itu, alhasil saya bisa menjawab soal SKD STMKG 2019 dengan lancar. Tapi sebenarnya Mantap. kembali lagi ya ke tiap individu yang ingin masuk STMKG maupun sekolah kedinasan lainnya ataupun sekolah yang bukan ikatan dinas, silakan untuk mempersiapkan diri sesuai dengan teknik belajar masing-masing dan juga tanamkan motivasi yang kuat dalam diri sendiri. Gitu ya, Kak ya. Mantap, mantap, mantap. Udah berpengalaman. Ya, jadi sebelum saya buat video ini, sebenarnya saya udah banyak sekali nanya-nanya ke teman-teman kan, sama junior-junior juga untuk belajar SKD, dan bahkan teman-teman yang udah lolos CPNS juga saya tanya-tanyain, dan ternyata memang rata-rata mereka semua tuh tips belajarnya udah tinggal latihan soal aja. Jadi teman-teman nggak usah bingung cara belajar SKD gimana, pokoknya cari di Google ataupun simulasi tes CPNS, tes SKD CPNS gitu. Ya, Iya. cari latihan banyak-banyak. Jangan cukup cuma satu. Misalkan teman-teman latihan satu jenis soal dan nilainya maksimal, habis itu teman-teman nggak belajar lagi. Jangan, karena setiap tahun ini soalnya bakal berubah dan berkembang. Biasanya kalau teman-teman kalau memang benar-benar pengen pelajari pola-pola gimana soal SKD, teman-teman lihat tuh misalkan di SKD itu TIU-nya itu apa aja jenis-jenisnya, misalkan kayak deret mati, ada antonimnya nggak, ada tentang psikolog atau apalah, psikotes ada nggak gitu misalkan. Itu teman-teman catat, terus teman-teman cari lagi, kembangin lagi soal-soalnya, misalkan kayak di TWK itu ternyata ada tentang suku budaya nih, ya udah berarti teman-teman cari tahu tentang budaya-budaya di Indonesia gitu. Oh ternyata ada mengenai undang-undang nih, ya udah teman-teman cari undang-undang yang biasa ada di soal-soal kayak gitu, undang-undang tentang pendidikan, tentang apa ekonomi gitu kan. Itu nanti teman-teman dikembangkan aja, teman-teman dapat soalnya terus dikembangkan, karena setiap tahun pasti semakin banyak soal, semakin banyak bank soalnya, dan soalnya pasti beragam. Salah satu cara, apalagi ini udah lagi beberapa minggu atau satu bulan lagi kita akan tes SKD, karena waktunya mepet juga, jadi ya udah tinggal teman-teman latihan simulasi. Ya, kalau dulu saya tuh jangan ditiru ya, maksudnya kayak kalau dulu saya tuh tes SKD-nya itu eh, yang soal salah dulu, bukan soal salah, soal susah dulu saya jawab. Jangan ya, karena berbeda. Kalau saya dulu TKP-nya saya belakangan, dan saya hampir lupa. Saya kira udah selesai dulu, ternyata TKP-nya belum, makanya kesalahan saya dulu di sana gitu. Dan akhirnya Untungnya ingat buat jawab TKP, ya, dan Kak ya. syukurnya ya, untungnya banyak soal dulu yang saya latih itu keluar di TKP dan polanya saya udah tahu. Oh, tuh. Oke, mungkin teman-teman juga harus tahu ya, kalau di TIU dan TWK itu kalau salah nilainya 0, benar ya? Iya. Kalau benar nilainya 5. Sedangkan di TKP itu ada kira-kira ada berapa ya? 4 atau 5 jawabannya dalam satu soal itu? 5, Kak. Dulu saya 5. Nah, kan? Ya, jadi di TKP, di tes karakteristik pribadi itu ada 5 jawaban. Yang kelimanya ini memiliki poin. Poin yang paling bagus tuh 5. Jawaban yang paling benar tuh 5. Dan contoh soalnya itu misalkan kayak teman kecelakaan, terus kita ada kerjaan kantor, apa yang harus kita lakukan, kayak gitu-gitulah. Itu teman-teman cari aja pola-polanya itu di internet. Banyak kok tips dan strateginya. Pokoknya perbanyak belajar gitu aja sih. Dan jangan sampai tergini nanti ketika tes tuh jangan sampai mikirin lawan gitu. Karena ada banyak sekali teman saya yang dia tuh terlalu panik karena banyak lawan gitu. Pokoknya teman-teman tes itu nanti fokus sendiri aja, nggak usah mikirin lawan. Kayak teman saya dulu, dia kan saya nggak tahu ternyata dia ikut tes STMKG kan. Saya tanya dia, kamu udah belajar belum? Ternyata dia bilang, dia dengan sombongnya bilang ke saya, oh apa itu belajar gitu. Dan otomatis saya ngedown. Tapi karena saya tahu kalau saya diam di sana, di dekatnya dia, nanti saya nggak belajar. Jadi saya menjauh dari dia, saya fokus sendiri aja, belajar lagi. Pokoknya waktu tes tuh kita masih punya waktu kok untuk belajar. Gitu. Jadi tetap belajar ya, semoga bisa lolos. Itu aja sih mungkin cerita dari tes SKD. Mungkin segini aja dulu Risna ya. Udah ya kayaknya. Oke, Kak. Oke, terima kasih banyak Risna yang udah mau berbagi. Mungkin nanti Risna saya minta tolong untuk berbagi lagi pengalamannya mengenai tes SMKG, bahkan tentang perkuliahan nanti ya. Oke, Kak. Gak apa-apa kan?
Nggak Nggak apa-apa apa-apa. kan? Ya kalau enggak ya tinggal push up, enggak. Hmm, Enggak. Ya, oke, mungkin sekian dari saya Dewa Angga Palguna. Kalaupun teman-teman ada pertanyaan apapun itu tentang STMKG, persiapannya, bahkan tentang Bali atau apalah yang mungkin bisa saya jawab, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Ya, IG-nya Risna apa? Aduh, pakai Instagram nih, Kak. Apa ya? Iya, Instagramnya itu @risna_purwandari. Biasa. ya silahkan di follow kalau teman-teman ngefans sama Risna. Ya, oke itu aja dari saya. Risna nggak ada pesan-pesan nih? Izin, Kak. Suaranya tadi kecil, Kak. Aduh, Oh, sorry. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya udah. Dan Risna mungkin ada pesan-pesan untuk adik-adik kita yang mau tes. pesan-pesan. Izin, Kak. Mungkin pesan dari saya itu banyak-banyak berlatih. Jangan terlalu minder. Nanti kalau seperti yang Kakak Dewa nggak bilang tadi, jangan minder kalau ngelihat saingan yang banyak saat tes. Intinya banyak-banyak berlatih aja sama tadi udah saya bilang tanamkan motivasi dalam diri supaya kalau kita nggak punya motivasi itu kita tuh nggak bisa melangkah ke depan. Tuh. Oke. Makasih Kak Dewangga udah ngundang Ya, juga. makasih ya. Sorry nggak dapat apa nih. Nggak apa-apa Kak. Oke, sekian dari kami. Taruna SMKG. Oke, langsung kita tutup. Ya, nggak ada opening yang spesial, nggak ada penutup yang spesial juga. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih Kak. Dah.